Ada untold story di bisnis properti cost. Pemula itu bisa melakukan pembelian properti tanpa modal atau tidak. Ilmu yang ada di bawah tahun 2017 sudah tidak bisa diimplementasikan lagi. Membuat kita tidak bisa melakukan cara dan teknik akuisisi properti cost yang sama. Mengikuti aturan-aturan yang terbaru. Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Cendrianto di channel di Bisnis Cost. Di video kali ini kita akan membahas untold story di bisnis properti cost. Tahu nggak sih Sobat Cospreneur, ada untold story di bisnis properti cost di mana sebenarnya ada aturan-aturan dan cara bermain bisnis properti cost yang setiap tahunnya itu aturan bermainnya itu berbeda-beda. Makanya ketika Sobat Cospreneur mempelajari teknik dan cara bermain di bisnis properti cost itu harus yang terupdate, jangan yang sudah lalu. Contoh misalkan, ketika di 2017 ke bawah, apabila Sobat Cospreneur dulu pernah melakukan yang namanya transaksi membeli properti tanpa modal, itu bisa dilakukan. Tetapi ketika terjadi update dari pihak perbankan di mana kita harus membayar uang muka terlebih dahulu, baru melakukan akad kredit, maka ilmu yang ada di bawah tahun 2017 sudah tidak bisa diimplementasikan lagi karena ilmu tersebut mengharuskan kita untuk membayar uang muka terlebih dahulu. Sedangkan ilmu yang dulu kita pelajari di bawah 2017, kita melakukan pembayaran uang muka setelah terjadi transaksi. Dengan adanya perubahan-perubahan seperti ini dan aturan-aturan yang update seperti ini, membuat kita tidak bisa melakukan cara dan teknik akuisisi properti cost yang sama. Nah, di luar sana banyak sekali yang tidak menceritakan hal ini kepada Sobat Cospreneur. Tetapi di KS Community, kenapa kita selalu update? Karena kita mengikuti aturan-aturan yang terbaru. Sehingga Sobat Cospreneur ketika bergabung di KS Community akan menerima informasi-informasi terupdate seputar aturan-aturan yang berlaku di bisnis properti cost saat ini. Selain aturan-aturan tadi dari perbankan yang ada perubahan mengenai cara bertransaksi untuk membeli properti cost, tentunya Sobat juga harus mengetahui ada juga aturan-aturan dan cara bermain yang saat ini sedang berkembang dan sudah tidak sama dengan tahun di bawah 2017. Yang pertama adalah untuk perpajakan, saat ini kita harus membayar 5% untuk pembeli dan 2,5% untuk penjual. Biasanya ketika zaman dulu di bawah 2017 kita bisa menggunakan yang namanya properti beli tanpa modal. Saat ini kita tidak mengeluarkan uang sama sekali. Kenapa? Karena kalau kita sudah tidak melakukan down payment ataupun uang muka kepada si penjual, maka otomatis di pajak ini si penjual akan meminta uangnya kepada kita untuk bantu bayar atau nalangin dulu pajak penjual dan transaksi beli tadi. Kenapa? Logikanya seperti ini Sobat Cospreneur. Si penjual belum terima uang. Terus Anda minta dia keluar uang 2,5% dari nilai transaksi tadi. Tentunya ini akan membuat dia berat sekali untuk mengeluarkan uang ini. Jadi mau nggak mau kita harus bisa nalangin dulu uang ini. Kemudian ketika sudah cair setelah kita akad kredit, baru kita tarik uang kita tadi untuk mengembalikan ke kita. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saat ini mudah untuk melakukan transaksi tanpa modal? Jawabannya adalah sangat sulit sekali untuk Anda yang masih pemula. Nah, Sobat Cospreneur bisa cek video saya di YouTube channel di Bisnis Cost mengenai apakah pemula itu bisa melakukan pembelian properti tanpa modal atau tidak. Oke, ada satu hal lagi yang perlu saya tegaskan di sini. Kalau saat ini ya, Bapak Ibu belajar mengenai bisnis properti cost dari orang yang tidak update, ini akan sangat beresiko sekali. Kenapa? Karena story di masa lalu itu sudah tidak bisa dilakukan dan dikerjakan dengan cara yang sama di masa sekarang. Kenapa? Karena cara bermainnya tadi pun sudah saya jelaskan sangat berbeda. Jadi buat
Sobat Cospreneur yang baru saja ingin memulai di bisnis properti cost atau bisnis properti, Anda perlu mengetahui hal ini dan Anda perlu mempelajari lebih lanjut mengenai cara bertransaksi ataupun strategi untuk membeli properti cost dengan modal minimal. Pastikan Anda menggunakan strategi dan ilmu yang terupdate, bukan ilmu yang di masa lalu, karena sudah banyak sekali aturan-aturan yang berubah di zaman dari 2017 tahun ke bawah ke 2017 sampai saat ini. Apalagi saya baru saja melakukan pembelian properti di tahun 2020. Ini ada lagi perubahan terbaru, yaitu ada update aturan lagi di mana kita saat ini untuk transaksi pun pajaknya pun sudah ditentukan oleh pihak notaris. Di mana di 2017 ke bawah Bapak Ibu bisa membeli properti di bawah nilai NJOP. Tetapi saat ini notaris akan menggunakan nilai transaksi. Jadi dalam arti apabila nilai properti Bapak Ibu berada di bawah NJOP, maka pihak notaris akan mengecek berapakah nilai sebenarnya di market pasar saat ini. Anggap misalkan sebagai contoh, Bapak Ibu transaksinya 500 juta sesuai dengan nilai NJOP. Tetapi ketika notaris melakukan pengecekan, itu terjadi selisih, yaitu nilai market saat itu adalah 1 miliar. Maka pihak notaris dan bank akan mengambil nilainya itu bukan dari 500 juta, tetapi dari nilai 1 miliar. Kenapa? Karena mereka akan berdasarkan nilai market. Terkecuali Bapak Ibu melakukan pembelian dengan uang tunai, bukan menggunakan uang kredit bank. Kenapa? Karena dengan uang tunai itu biasanya berdasarkan kesepakatan jual beli saja. Jadi apabila Bapak Ibu dengan penjual deal dengan harga 500 juta dan penjual menyetujui, maka Bapak Ibu tinggal bayar 500 juta tersebut, maka selesai transaksinya, sudah tidak ada lagi. Tapi apabila Bapak Ibu menggunakan uang bank, terutama menggunakan kredit, maka itu akan ada komponen lain yang akan diperhatikan oleh pihak bank dan pihak notaris. Sekian video dari saya, Iwan Kendrianto. Jangan lupa untuk subscribe channel You Business Cost dengan klik tombol subscribe, lalu jangan lupa untuk klik tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan video terupdate dari channel You Business Cost. Sampai berjumpa di video berikutnya.